Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Indobiz Borneo semuanya. Selamat datang di Join Insight webinar Coffeepreneur 101, Panduan Meracik Bisnis Kopi yang Laris Manis. Wah, dengan tema ini pasti aku yakin banget teman-teman yang sedang bergabung adalah orang-orang yang memang passionate nih di bidang bisnis, terutama coffee shop. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut ke acara webinar hari ini, perkenalkan namaku Kia dan hari ini akan memandu webinar selama kurang lebih 1 hingga 2 jam ke depan. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa Join Insight ini adalah salah satu acara atau event rutin yang kita lakukan di Indibiz Borneo. Jadi, kita mengundang narasumber dengan berbagai latar belakang, mulai dari business owners, marketing spesialis, dan lain sebagainya. Dan hari ini, dengan tema yang seru banget nih, kami sudah mengundang owner dari salah satu cafe yang ada di Balikpapan. Nah, sepertinya sudah bergabung kakaknya, ya. Mungkin aku bisa sapa-sapa dulu. Halo, Kak Sergio, sudah bergabung? Nah, buat teman-teman juga, para sobi, sobat NDBIS yang Halo, bergabung, aku ingatkan kembali untuk mengisi form absensinya dan juga mengganti virtual background-nya. Nah, ini tadi aku sudah terdengar nih suara Kak Sergio. Halo, Kak Sergio. halo Kak, halo Halo, Iya, berarti hari ini udah siap banget nih kayaknya Kak ya buat mengisi materi ini. siap. Udah siap kok, udah ya ada beberapa sudah saya siapkan juga Nah, untuk teman-teman, mengisi materi kita ini. oke, ini soalnya senyumnya udah terlihat sumringah banget nih. Selain karena Nah, udah makan siang, mungkin karena itu ya tadi kayak udah disiapin nih segala macamnya untuk berbagi ilmu. Nah, di sini juga telah hadir di tengah-tengah kita Kak Sergio, Bapak Taufik selaku Senior Manager Small Medium Enterprise Service di Telkom Regional Kalimantan. Halo Bapak, Halo Mbak Kia, selamat Mas siang Pak. Ferdi Apa kabar juga. Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat Sip. ya Pak. Hari ini siap nih sudah berarti ya Pak untuk mengikuti acaranya dan membuka juga nih Pak. Oke, tanpa berlama-lama lagi mungkin aku langsung undang saja Bapak Taufik selaku Senior Manager dari Regional SMS Service Telkom Kalimantan untuk memberikan sambutannya. Silakan Pak Taufik. Oke, makasih Mbak Kia, makasih Mas Sergio ya, sudah berkenan untuk join di acara kita ini. dengan senang hati Pak Taufik. Alhamdulillah, berbagi Alhamdulillah. inspirasi, berbagi tips untuk teman-teman yang lain. Oke, makasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. eh Ya, ini adalah acara rutin ya, yang digawangi oleh Mbak Gia dan kawan-kawan. Join Insight dalam hal ini sekarang adalah Join Insight Coffeepreneur 101 kan gitu ya. Untuk panduan meracik bisnis kopi yang laris manis. Nah, ini apa acara yang rutin oleh teman-teman lakuin. Tema yang hari ini saat ini adalah tentang Coffeepreneur. Eh, Join Insight kali ini diadakan dalam bentuk webinar ya. Ini bisa diikuti oleh seluruh pelaku usaha se-Indonesia Raya gini. Wabil khusus yang ingin mempelajari strategi bisnis untuk membangun bisnis coffee shop ya, terutama di Kalimantan. Kemudian ya ini kembali saya ucapkan terima kasih untuk Mas Sergio Fontana, ini entrepreneur, founder dari Enjoy Senja dan Depot Karya Nikmat di Balikpapan. Terima kasih untuk kelonggaran waktu dan keluasan hati untuk sharing. Nah, kan gitu ya. Kemudian ya Alhamdulillah ini webinar dilakukan secara virtual dan gratis. Harapannya mampu menjangkau lebih banyak pelaku bisnis yang ingin mengembangkan industrinya, bisnisnya kan gitu ya. Dan ini merupakan wujud dari dukungan Telkom Indonesia untuk dunia usaha
eh, di banyak hal. Kemudian eh, yang tak lupa ini juga kita mengadakan paket solusi digitalisasi bisnis yang didukung dengan konektivitas dan produk digital dari Indibis Ecosystem. Ya, harapannya ini adalah merupakan sumbangsih dari Telkom Indonesia, khususnya Telkom Kalimantan, untuk membangun ekonomi bersama, tumbuh, khususnya dalam hari ini, pada hari ini kita lewat coffee shop. Mungkin tanpa berpanjang-panjang ya, itu Bismillahirrahmanirrahim kita awali untuk acara pada siang sore hari ini. Semoga manfaat, semoga berkah, semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman apa yang join di acara ini. Mungkin itu dari saya kembalikan Mbak Kia. Baik, terima kasih banyak Pak Taufik atas sambutannya. Betul ya tadi kata Bapak Taufik gitu bahwa acara ini memang ditujukan untuk memberi inspirasi gitu buat teman-teman semua. Jadi semoga setelah teman-teman mendengar nih ilmu yang bermanfaat bisa langsung diaplikasikan nih teman-teman untuk dijadikan bisnis barunya teman-teman seperti itu. Nah, oke. Mumpung masih pada seger nih ya, aku lihat juga Pak Taufik dan Mas Sergio mukanya masih sumringah banget nih. Kita foto bersama dulu kali ya, Kak, bersama teman-teman. Oke, teman-teman yang lain, para showbiz boleh buka kameranya juga untuk kita berfoto bersama. Yang pertama gaya apa nih? Mungkin kita gaya Telkom dulu ya, Pak ya. Gaya Telkom itu tangannya di atas, tangan kanannya 5 di atas, yang kirinya mengepal dan ditempelkan di tangan kanannya. Jadi the world in your hand. Oke, pada cakep semua nih teman-teman. Kita hitung bersama 1, 2, 3. Oke. Dari Kak Sergio atau Pak Taufik ada gaya khusus nggak nih Kak? Atau Pak? Gaya Enggak, senja gimana nih Kak Sergio? Atau Pak Taufik ada gaya apa nih Pak? enggak, ngikutin Mas Sergio aja. Nggak usah. Nah, Kayak Telkom aja udah terbaik. udah bagus ya. Oke, oke. Oke, kalau gitu biar lebih asik nih kita gaya bebas kali ya. Boleh teman-teman, kita sekali lagi gaya bebas. Aku mau pose love aja. Oke, 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih semuanya para sobis, Pak Taufik, dan juga Kak Sergio. Nah, pasti udah pada nggak sabar nih ya teman-teman untuk mengikuti acara hari ini dan juga tentunya ilmu yang bermanfaat dari Kak Sergio. Tapi sebelum itu, izinkan kami, teman-teman dari Indibis Borneo, untuk menginfokan sedikit nih seputar Indibis. Karena mungkin para sobis masih banyak yang belum tahu gitu ya tentang Indibis itu apa dan manfaatnya seperti apa. Nah, aku izin untuk share screen terkait Indibis. Oke, jadi teman-teman di Telkom itu sendiri sudah ada namanya Indibis, salah satu brand kita yang mana ditujukan sebagai solusi dunia usaha yang ada di Indonesia gitu. Nah, kebutuhannya apa dan kenapa harus Indibis? Karena di Indibis ini kita menyediakan konektivitas yang memang khusus untuk bisnis gitu teman-teman ya. Jadi memang ditujukan untuk bisnis jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Lalu kenapa harus Indibis? Karena prosesnya itu end to end, bisa langsung dipantau melalui aplikasi kita yaitu namanya My Indibis. Jadi di sana bisa melihat katalog produknya apa dan juga bisa langsung mendaftar nih untuk mendapatkan Indibis untuk bisnisnya. Lalu yang kedua, seperti yang aku singgung di awal, bahwa Indibis ini didesain khusus untuk kebutuhan bisnis dan juga UKM. Yang ketiga, karena brand Indibis merupakan salah satu dari Telkom Indonesia, ketersediaan jaringannya tidak perlu diragukan lagi karena menjangkau hingga ke pelosok dan di seluruh Indonesia. Lalu koneksi internetnya tentu cepat dan juga stabil dan bisa disesuaikan juga. Misalnya teman-teman mau yang 100 Mbps atau 200 Mbps itu bisa banget.
Lalu setelah itu tersedia berbagai macam pilihan produk digital bisnis. Jadi selain ada konektivitas, juga ada berbagai macam produk digitalnya nih. Seperti misalnya Ocha, lalu Netmong, yang mana itu misalnya Ocha itu untuk berkomunikasi dengan ribuan pelanggan sekaligus. Lalu untuk yang Netmong itu adalah produk digital yang ditujukan untuk memonitoring jaringan dan lain sebagainya. Masih banyak pilihannya. Nanti aku jelasin di slide selanjutnya. Lalu setelah itu jangan khawatir dengan after sales-nya karena kita tersedia nih layanan pelanggan selama 24/7. Boleh lanjut? Nah, di Indibus sendiri itu tadi ya kalau misalnya mau konektivitas aja ada layanan yang internet only. Jadi nanti akan disediakan high speed internet dari Indibis. Tapi jika teman-teman mau langsung konektivitas sekaligus produk digitalnya, ada juga paket bundling namanya. Jadi bisa disesuaikan. Nah, misalnya tadi aku kan sebutkan ada Ocha, ada Netmong. Nah, ini ada namanya AKS Easy. Jadi, misalnya tempat usaha teman-teman butuh CCTV gitu ya. Nah, bisa banget pakai layanan dari Antares Easy karena sudah sekaligus bundling gratis berlangganan paket CCTV-nya seperti itu. Jadi, udah ada internetnya, udah ada juga IP cam atau kamera untuk CCTV-nya. Dan di Indibis ini sendiri, bisa dipakai untuk berbagai macam ekosistem bisnis ya teman-teman. Mulai dari sekolah, ruko, hotel, multi finance, health atau kesehatan, energi, ekspedisi, properti, media dan komunikasi, manufaktur, agriculture, government dan lain sebagainya. Jadi bisa benar-benar ke semua lini gitu ya, tinggal disesuaikan. Jadi kalau misalnya teman-teman punya coffee shop gitu, nah itu bisa pakai ekosistem Indibis Ruko. Jadi bisa disesuaikan. Nah, ini adalah keunggulan-keunggulan dari berbagai produk digitalnya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya atau mengelola ekosistem sekolah gitu ya, bisa pakai yang namanya Pijar Sekolah, produk digital dari Indibisnya. Nah, ini untuk apa? Jadi Pijar Sekolah ini untuk sistem manajemen sekolah yang terintegrasi. Jadi di dalamnya ada absensi, ada juga untuk nilai rapor, ada juga untuk mengerjakan tugas, buku digital, dan lain-lain. Lalu untuk yang kedua, ada OCA atau Omni Communication Assistant. Ini yang aku bilang di awal tadi ya, keunggulannya itu adalah untuk melakukan komunikasi dengan pelanggan nih. Jadi teman-teman bisa broadcast langsung ke ribuan pelanggan sekaligus dengan waktu yang bisa di schedule atau sesuai yang teman-teman mau. Lalu isi pesannya juga bisa di custom dan tadi ya ini akan mempermudah customer journey juga. Jadi nggak perlu repot satu-satu kirim pesan dengan berpindah-pindah channel gitu. Karena dengan Ocha bisa langsung kirim melalui email, melalui SMS dan juga berbagai sosial media seperti Instagram dan juga WhatsApp. Lalu ada namanya Netmong, itu adalah untuk IT monitoring tools. Jadi misalnya teman-teman punya tempat usaha yang ada banyak cabangnya gitu. Nah, teman-teman bisa memakai produk digital Netmong ini karena untuk memonitor nih di berbagai cabang yang teman-teman punya. Lalu ada tadi Antares Easy yang produknya itu ada CCTV-nya, lalu yang terakhir ada Wi-Fi Managed Service. Nah, ini lebih canggih lagi nih teman-teman. Biasa dipakai di kafe-kafe. Jadi misalnya ada pelanggan yang mau tanya ada Wi-Fi-nya nggak Min gitu kan? Ada Wi-Fi-nya nggak Kak? Nah, dengan adanya Wi-Fi Managed Service, teman-teman yang berlangganan ini tempat usahanya bisa langsung menyediakan si Wi-Fi itu tadi, free Wi-Fi-nya. Jadi langsung ada landing page-nya yang bisa juga dimasukkan informasi tentang promo yang ada di tempat usaha teman-teman. Nah, untuk berlangganannya seperti apa? Bisa langsung hubungi ke 1500 250, lalu bisa ke website kita di indibis.co.id, bisa juga ke berbagai platform sosial media kita di indibis.id, di Indibiscare, atau langsung ke Indibis Borneo seperti itu. Nah, teman-teman, itu tadi informasi tentang Indibis yang aku kenalin sedikit gitu ya. Nah, buat teman-teman ada pertanyaan nggak seputar Indibis? Kalau memang tidak ada, kita langsung lanjut ke sesi selanjutnya. Nanti tanya-tanya seputar Indibis bisa langsung ke miminnya ya di @indibisborneo. Boleh banget di komen, boleh juga DM kita. Oke, sepertinya udah pada paham dan mengerti nih ya seputar Indibis.
karena mungkin udah follow dan juga udah mantengin kali ya konten-konten dari Mimin. Oke, kalau gitu mungkin kita langsung lanjut aja kali ya ke sesi selanjutnya. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu. Jadi, hari ini dengan tema panduan meracik bisnis kopi yang laris manis, kami di Indibis Borneo mendatangkan salah satu expertnya ini. Jadi, buat teman-teman yang berdomisili di Balikpapan mungkin ya, udah sangat familiar dengan yang namanya Enjoy Senja. Nah, Enjoy Senja ini merupakan kafe yang terletak di Balikpapan dan memang sudah sangat terkenal dengan kopinya, terus juga dengan vibes tempatnya yang nyaman. Dan akhirnya kita datangkan nih ownernya, business ownernya, foundernya untuk berbagi pengalaman dan juga ilmu tentang bagaimana sih cara membuat bisnis kopi yang memang ditujukan untuk pelanggan nyaman dan juga akhirnya bisa laris manis gitu untuk halayak. Nah, aku perkenalkan dulu sebelumnya. Jadi, pemateri kita hari ini bernama Kak Sergio Fontana. Jadi, Kak Sergio ini merupakan founder dari Enjoy Senja Coffee dan Kitchen Balikpapan. Dan juga ini ada cabangnya nih teman-teman ternyata di Jember. Nah, selain itu, beliau juga merupakan CEO dari Circle Create, sebuah client management dan juga business growth ini ya, kayak jasa gitu ya. Mungkin nanti boleh dijelasin lebih lanjut lagi dari Kak Sergio. Dan ternyata juga beliau adalah founder dari Depot Karya Nikmat atau tempat sarapan gitu, teman-teman yang udah cukup terkenal juga nih di Balikpapan. Nah, selain itu juga Kak Sergio ini merupakan lulusan dari INTI International University di Foundation in Business and Information Technology. Nah, buat yang penasaran nih, mungkin langsung aku panggilkan aja ya Kak Sergio Fontana untuk menyampaikan materinya. Halo Kak Sergio. Halo Kak Kia, selamat Halo siang, Kak, apa Assalamualaikum. kabar? Baik, Waalaikumsalam. Baik baik, ya Kak, udah siap nih berarti ya sekarang nih. udah siap. Aku mulai start sebentar. Aku share screen dulu ya. Boleh, boleh, silakan Kak. Buat teman-teman yang nanti punya pertanyaan, boleh langsung disampaikan aja di kolom chat Zoom dengan menyampaikan namanya dan juga jenis usahanya apa, lalu pertanyaannya apa untuk Kak Sergio. Nanti yang terbaik akan kami coba bacakan gitu ya untuk dijawab sama Kak Sergio. Oke, mungkin sudah siap Kak Sergio untuk memaparkan materinya? Oke, udah mulai. Oke, Udah oke, aku kelihatan belum? serahkan. Sudah kelihatan Kak. Silakan Oke, Kak Sergio. halo, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore kalau di waktu Indonesia bagian tengah. Perkenalkan, nama saya Sergio Fontana. Saya langsung ke slide selanjutnya aja. Saya besar dan lahir di Balikpapan. Eh, saya lulus dari SMA 1 di tahun 2008. Habis itu saya lanjut ke mungkin perkenalan dulu karena tak kenal maka tak sayang ya kan. Jadinya eh, kita perkenalan dulu. Aku udah lulus dari SMA 1, aku pindah ke Malaysia. Di Malaysia aku ngambil foundation, habis itu ngambil S1-nya marketing di University of Hertfordshire UK. Tapi yang di Malaysia, jadi semacam franchise gitu. Setelah itu nggak langsung membuat bisnis juga, saya sempat kerja dulu di beberapa perusahaan untuk ya mengetahui lah gimana caranya kerja sama orang sih, kerja sama corporate juga. Ya, akhirnya saya bisa ngambil pengalaman lah di situ, bagaimana untuk memanage human, untuk human resource segala macam. Akhirnya ada ilmunya lah, dan itu ilmu yang tidak diajarin di akademik soalnya. Jadinya otomatis saya learningnya harus ya saya bekerja dulu gitu. Setelah 2014 saya lulus, baru deh 2016 saya mulai si Senja ini.
di Balikpapan, lokasinya di Sungai Ampal. Di saat itu tren kopi itu masih, tren kafe udah ada, tapi tren kopi ini masih kayak baru mau naik. Jadinya saya melihat ada peluang lah di situ. Di tahun itu tuh kayak tipikal orang Balikpapan ini kok suka nongkrong ya, tapi kok belum ada tempat nongkrong. Udah ada beberapa sih tempat nongkrong yang apa ya, sampai saat ini pun juga masih masih menjadi pilihan warga Balikpapan ya. Cuma kok belum ada yang kayak coffee shop gitu. Jadinya saya mencobalah untuk melihat eh, pasar coffee shop ini. Saya juga mengambil kelas ya untuk kopi ini, jadi nggak otodidak, jadi ngambil kelas juga, segala macamnya saya pelajari dulu lah. Nah, berhubung berhubung saya lulusan marketing, jadinya saya mengikuti tuh mengikuti apa ya, eh, tren marketing nih kalau kita laksanakan ini apakah berhasil atau enggak gitu loh. Nah, akhirnya saya jalankan lah. Nanti saya bakal cerita sih di slide-slide saya selanjutnya tentang marketing ini. Jadi the power of marketing lah. Kurang lebihnya suatu bisnis yang berjalan itu harus ada marketing yang berjalan juga. Intinya begitu sih. Oke, saya berjalan selama 5 tahun. Akhirnya saya ada kesempatan tuh untuk buka di Jember ini. Di Jember ada investor, kebetulan ada investor dan oke juga lah bagi hasilnya segala macam. Akhirnya saya mencoba untuk buka di Jember. Dan di 2023 saya buka Depot Karya Nikmat. Ini semacam kopi tiam. Jadi dari senja yang kalau bisa kita namain itu, senja ini adalah modern coffee shop ya, pakai mesin kopi, eh, minumannya tipikalnya base-nya espresso, cafe latte, kopi susu. Nah, sedangkan di 2023 ini saya mencoba experience baru nih, di mana Depot Karya Nikmat ini semacam kopi tiam yang bermain di kopi tidak pakai mesin. Dia kopinya disaring, kopi-kopi tradisional, kopi dari peranakan-peranakan gitu. Jadinya ya eh, ada market yang berbeda lah di antara Senja dan Depot Karya Nikmat ini. Itu untuk selanjutnya mungkin saya mulai masuk ke materi. Sebentar kok nge-lag. Oke. Nah, setelah saya pelajari di kuliah tentang marketing, akhirnya saya mengapply lah si marketing ini ke dalam bisnis saya gitu. Jadinya the importance of marketing mix, yang pada dasarnya ada produk. Jadi importance of marketing mix ini ada produk dulu yang pertama. Nah, produk pun itu apa nih yang di mau kita tonjolkan sendiri dalam sebuah bisnis. Nah, sedangkan kalau di kopi, otomatis saya dan tim membuat ya untuk di Enjoy Senja ya, kita membuat ada espresso base, ada kopi susu, ada manual brew. Di awal-awal tahun 2016 saya ngebuatnya ya hanya kopi dan non kopi gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya eh, orang-orang juga butuh sesuatu yang baru juga, sesuatu yang lebih fresh. Jadinya saya menambahkan menu-menu seperti mixologi. Kalau bisa dilihat dari yang sini, ini menu mixologi kita. Jadi ada menu mixologis tuh pada dasarnya teknik
teknik mencampurkan beberapa kondimen minuman. Nah, tapi kalau di coffee shop akhirnya kita pakailah kopi ini untuk kita campur-campur lagi dengan sari buah, dengan sirup untuk menghasilkan rasa yang lebih gampang masuk lagi untuk dinikmatin. Itu. Nah, dan saya juga meresearch nggak hanya kopi-kopi lokal aja, jadi saya lihat juga kayak tipikal kopi franchise dari luar negeri seperti Starbucks dan lain-lain. Mereka jualannya nggak kopi-kopi aja, mereka jualan juga blend, ice blend seperti itu. Jadinya, oh ini kayaknya uh, untuk produk saya harus develop lebih bagus lagi gitu loh, lebih lebih bermacam lagi supaya orang tertarik lagi nih datang ke tempat kita lagi. Akhirnya saya develop lah minuman blended dan minuman healthy series ini. Jadi biasanya pelanggan yang datang mungkin hari ini dia minum kopi, tapi besok dia datang lagi, dia mau mencoba minuman-minuman yang lain. Jadi dengan adanya variasi-variasi minuman, mereka akan kayak, coba saya datang lagi deh untuk coba minuman yang lain. Seperti itu. Itu untuk di kategori produk. Nah, di produk pun saya juga ini di ini ada yang Depot Karya Nikmat. Nah, Depot Karya Nikmat kita jualannya itu lebih ke kayak eh, campur peranakan, kopi-kopi peranakan. Jadi karena saya kuliah di Malaysia, jadi saya melihat ada minuman-minuman seperti teh tarik, teh olimau. Sepertinya bagus nih untuk dibawa ke Balikpapan nih untuk apa ya? Pelanggan itu lebih refresh lagi dengan konsep-konsep yang baru gitu. Jadinya otomatis saya develop minuman dan makanan juga. Untuk makanannya kami memang kayak semacam cemilan-cemilan lokal sajalah yang kami bawa karena untuk membuat seperti kayak roti canai semacamnya itu butuh teknik yang khusus, butuh ahli. Jadi sepertinya agak susah nih. Kira kita membawa ya tempe mendoan, nasi telur, menu-menu yang common untuk orang sarapan gitu. Nah, di Senja Jember sendiri kita juga menyediakan wedding package nih. Jadi alhamdulillah tempatnya cukup besar, jadinya ada wedding package juga. Eh, jadi tempat kita ini bisa buat wedding di wedding outdoor begitu. Dan sudah bisa include dengan produk-produk dari kita juga, makanan dan minuman. Nah, selain itu juga, saya juga bikin produk nih buat kami ikutin di acara-acara seperti konser. Ini kemarin yang di sini nih acara Uncle Backyard. Itu ada konser di Pantai Kilang Mandiri Balikpapan. Kita diajak join untuk bikin booth gitu dan akhirnya kita mengeluarkan produk juga yang nyaman untuk dinikmatin di saat konser seperti itu. Oke, itu untuk di produk. Untuk selanjutnya adalah kita ngomongin price. Ini yang kedua, piece yang kedua. Jadi ada seven piece ibaratnya kalau di marketing mix ini. Nah, ini yang kedua yaitu price. Price ini bukan harga. Ya, artinya harga, tapi yang dimaksud harga dalam di sini adalah kita membuat harga yang segmented. Kita mau mengejar di kelas apa nih harga kita. Karena kadang kalau kita tidak tepat dalam membuat harga, itu bisa bisa jadi bumerang sendiri buat kita. Jadi ada golongannya kan, golongan A, B, atau C, kita mau mengambilnya. Kalau yang Senja lakukan sendiri, itu Senja di awal-awal kita memang
masang harga terlalu rendah, tapi cukup terjangkau. Karena apa? Karena kita mengambil awal-awal buka itu kita pasti mau kayak cari muka dulu supaya orang berani dulu untuk mencoba gitu. Nah, while orang sudah mencoba dan orang itu sudah nyaman, insya Allah orang itu sudah tutup mata sama harga begitu. Jadinya itu teknik yang kita lakukan kami lakukan lah dalam awal-awal senja kita buat harga yang terjangkau dulu. Lama kelamaan tempat juga kita sudah mulai renovasi dengan upgrade fasilitas seperti ber-AC, ada smoking smoking indoor ber-AC juga. Jadinya otomatis banyak dari pelanggan kita yaitu teman-teman freelancer. Mereka meeting di sini dan mereka menikmati fasilitas yang sesuai lah dengan harga yang mereka dapat sekarang. Nah, tidak hanya harga aja. Di price ini kita harus juga ngebuat sebuah kayak eh, kalau kami dari Senja sendiri kita ngebuat lucky card outlet lucky card. Jadi di mana kemarin ini program ini kami buat karena untuk Ya, teman-teman, mungkin Kak Sergio sedang ada kendala teknis ya. Nah, ini aku ingin remind kembali ke teman-teman yang sudah bergabung sambil kita menunggu Kak Sergio untuk kembali. Bisa diisi dulu ya form absensinya dan juga mengganti virtual background dengan yang sudah dikirimkan ke chat Zoom. Nah, ini aku lihat Kak Sergio sudah kembali. Boleh diinfokan Kak Sergio kalau sudah siap untuk kembali eh, memaparkan materinya. kembali tiba-tiba keluar ya. Ya, ada kendala teknis ya, Kak. Yoi, saya juga kaget tiba-tiba lagi ngomong kok Hilang mati. gitu. Oke, saya lanjut Oke, tadi. teman-teman sambil ngumpulin pertanyaan mungkin ya Kak Sergio. Sambil Kak Sergio menyiapkan kembali materi ini. Oke, Oke, silakan sudah Kak. baik. Sebentar, tadi sampai saya ngomongin lucky card ya. Halo, Betul, Kak. betul ya. Oke, jadi kemarin kita buat program lucky card ini di mana pelanggan yang purchase-nya lebih dari 150.000 kita kasih lucky card ini di mana dia bisa dapat free semua minuman yang bakal dia pesen untuk di next purchase kalau dia datang lagi. Itu pun tidak ada masa berlakunya selama mereka masih mempunyai kartu tersebut. Gitu. Jadi kapanpun mereka mau redeem si kartu ini boleh boleh saja gitu. Selama ada juga harga yang dimana kita ngasih diskon nih. Jadi untuk di programnya Senja sendiri, Senja ngebuat Everyday is Tumbler Day. Jadi untuk teman-teman yang purchase atau beli minuman kita dengan menggunakan tumblernya sendiri, minuman apapun, itu kita kasih diskon 30%. Jadi cukup ekonomis dan ini cukup banyak peminatnya. Jadi teman-teman yang mau take away minuman, mereka nggak nongkrong yang cuma lewat, oh aku lewat di Senja nih, dan mereka melihat ada promo ini, mereka stop by, terus itu beli produk kita dan mereka bawa dengan tumbler dan itu harga yang cukup
menarik yang kita tawarkan gitu, diskon 30% di mana lagi gitu. Dan juga kami ngadain kami juga membuat program yaitu ada kopi kopi-kopi ini, kopi robusta, kopi arabica, yaitu menjual ke teman-teman yang punya coffee shop juga. Jadi ini lebih ke bisnis to bisnis gitu. Jadi nggak hanya kita ngejual hasil produknya saja, tapi kita jual juga beansnya gitu. Oke, aku lanjut lagi ke place. Nah, place ini adalah tempat. Tapi yang tempat yang kita maksud adalah tempat yang nyaman, eh, ada desain interior yang baik, yang cukup enak dipandang, kenyamanan pelanggan saat mereka duduk menikmati hidangan kita, mereka bisa buat work work from cafe, mereka bisa buat meeting sesama kliennya mereka juga. Plus ini saya kira cukup penting ya, dan di Place juga kita harus mensupport fasilitas yang baik seperti internet yang cepat. Nah, dari awal senja senja ada, kita ini pakainya WiFi ID. Tadi dijelasin sama Mbak Mbak Kia, WiFi ID. Dan alhamdulillah banyak pelanggan yang puas dengan kecepatan internet yang kita sediakan gitu. Jadi banyak banget yang puas lah dengan internet di Senja. Itu sampai ada yang review juga di Google Review. Jadi eh, terima kasih juga buat IndiBiz sama Telkom yang udah nge-support internet cepat di kafe. Jadinya yang ngebuat orang pada nyaman juga di tempat itu. Jadi intinya Place ini adalah kita menciptakan tempat yang nyaman sih untuk si pelanggan gitu. Nah, selanjutnya aku lanjut lagi ya. Nah, ini aku mau ngasih tahu tempat yang di Jember. Alhamdulillah di Jember ini tempatnya memang cukup besar dan ya tadi udah bisa buat wedding package juga. Jadinya ya eh, di Jember pun kita pakai WiFi ID juga. Jadinya memang karena ada 2 lantai, WiFi ID pun bisa support nih untuk yang lantai atas dan lantai bawah dia jadi ada punya dua dua apa namanya dua dua internet gitu loh. Jadi tidak terganggu untuk sinyalnya itu cukup bagus. Oke, saya lanjut lagi ke ini place. Oke, ngobrolin soal place itu jadi nggak melulu soal tempat. Ada juga di mana kita harus mengaktifkan kanal-kanal yang lainnya, seperti take away, ada delivery. Nah, tapi sedangkan kalau yang kita lakukan di Senja sendiri adalah eh, via GoFood atau via GrabFood, via online, via pemesanan online. Jadi dengan adanya third party seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood dan yang lain-lain cukup membantu kafe itu sendiri. Jadi banyak orang-orang yang lagi sibuk kerja, mereka mau order tanpa harus keluar, mereka bisa mengikuti, bisa order online, gitu sih. Itu salah satu eh, menjangkau pelanggan. Salah satu cara kita untuk menjangkau pelanggan juga. Selain kita punya tempat dine in di sini, kita juga ada take away, ada juga ya online delivery gitu. Untuk selanjutnya kita ke place promotion. Oke, promotion ini adalah dari kitanya sendiri yang ngebuat kita nggak melulu hard selling untuk ngejual sebuah minuman atau makanan, tapi kita mengadakan seperti nobar, seperti acara-acara jazz. Ini contohnya ada acara jazz, ada acara hmm, stand up comedy. Jadi nggak melulu live musik, kita ada
acara stand up comedy juga. Jadi pada dasarnya memang ada beberapa kafe yang membuat acara seperti reguler musik semacamnya, tapi untuk di Senja sendiri kita tidak lebih dari mungkin sebulan sekali, kalau itu pun ada event. Kita adain selalu event sebulan sekali. Entah itu nobar, entah itu ada jazz experience ini, entah atau ada stand up. Jadi pelanggan pun tidak bosan dan tidak monoton hanya live musik aja. Kadang ada pelanggan juga yang eh, mereka mau datang ke tempatnya itu yang enak buat ngobrol, eh, bukan enak buat dengerin musik. Jadi akhirnya itu pilihan ada pada pelanggan sendiri. Nah, untuk Senja sendiri kita ngebuat promosinya ya untuk timnas nonton nobar, untuk musik kita tidak terlalu sering gitu. Oke, selanjutnya di promotion. Nah, nggak hanya acara dari ini, kadang kalau promosi kita juga dapat diajak oleh dari brand-brand luar seperti Uniqlo, ada CAF juga. Kemarin kemarin kita ada grand opening Uniqlo di Pentasiti Balikpapan, jadinya kita diundang sama mereka untuk mengadakan kolaborasi. Jadi ini program dari mereka juga, mereka grand opening, jadi pelanggan yang membeli beberapa produknya mereka di nominal tertentu, mereka dapat free produk dari kita. Itu kalau untuk dari CAF sendiri, kita diajak berkolaborasi bareng, kita disuruh minta bikin konten dan mereka ngirim produk. Ada band juga ini kalau dia kemarin mereka listening party gitu, mereka rilis rilis album rilis musik, jadinya mereka mengundang kita untuk rilis bareng-bareng gitu loh. Jadi seperti dia kayak mutar lagunya di waktu yang bersamaan gitu. Itu untuk promosi ya. Saya lanjut. Oke. Nah, ini people. Kita masuk ke empat yang selanjutnya adalah people. People itu adalah orang-orangnya. Jadi yang dimaksud dari orang-orangnya ini adalah baristanya, service krunya, di mana orang-orang ini eh, harus juga baik ke pelanggan. Bukan hanya baik, tapi juga memberikan pelayanan yang ramah. Jadi untuk Senja sendiri di sini kita menggunakan sistem service on the table, bukan sistem order here atau yang order di kasir itu. Kita di sini ngebuat sebuah sistem yaitu service on the table. Jadi pelanggan datang dan pelanggan duduk, ada waitress yang mengasih menu, lalu di taking order gitu. Itu untuk yang kita lakukan oleh Senja sendiri. Oke, saya lanjut lagi. People, setelah people ada proses. Ini adalah suatu P yang cukup penting untuk kita lakukan, yaitu dengan adanya SOP yang harus berjalan. Jadi setelah setelah 2 tahun saya menjalani bisnis kemarin, saya mengambil kelas yang cukup membuat saya melek, seperti mengambil sebuah sistem SOP gitu untuk di eh, sebuah F&B, di mana kita dapat mengurangi cheatingnya dari orang-orang kita sendiri, dari fasilitas-fasilitas juga kita bisa bisa tahu lebih detail si proses ini gitu. Nah, setelah proses itu lanjut lagi ke
Nah, ini hasil hasil dari proses. Hasil dari proses yang kita lakukan dengan baik dan benar seperti eh, seperti ini kita akan menghasilkan rating-rating yang baik dari teman-teman dari pelanggan-pelanggan yang sudah datang. Dan untuk selanjutnya adalah physical evidence. Ini piece yang terakhir, yaitu physical evidence. Di physical evidence juga, ini kita harus emang emang di sini untuk F&B kita mengeluarkan budget yang lebih untuk physical evidence, yaitu contohnya seperti eh, take away cup untuk minuman, take away cup untuk makanan, di mana ini bisa bisa juga menjadikan branding. Ya, ada apron, ada baju, di mana orang eh, yang datang ke Senja sendiri langsung melihat, oh, ada apron yang seragam, bisa membedakan mana yang bekerja, mana yang tidak bekerja, itu gunanya ada seragam gitu. Dan eh, dan juga di Senja sendiri kita selalu saya sih suka menggunakan aromaterapi. Jadi selain khas ada bau kopi, otomatis setiap orang masuk ke sebuah coffee shop pasti bau kopi. Tapi saya juga ada menaruh sebuah aromaterapi gitu supaya ya orang masuk ke tempat kita itu juga nyaman gitu. Ini seven piece yang terakhir di physical evidence. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut. Kayaknya tadi saya lihat ada pertanyaan ya. Atau masih lanjut dulu, Mbak Ya udah banyak Saskia? banget nih Kak yang bertanya. Boleh diselesaikan dulu kan, nanti kita langsung lanjut ke sesi Q&A. Oke, oke, aku lanjut di. Oke, nah, ya keluar. Tuh, sorry, ini lagi. Oke. Nah, sebentar teman-teman. Oke. Nah, ini kalau kalau dari saya pribadi, ini adalah experience pengalaman saya pribadi di mana saya dalam menjalankan bisnis, saya akan memuaskan lima panca indera manusia atau satisfy the five sense of human. Ini ini adalah sebuah apa ya kalau bisa dibilang sebuah petuah yang saya ikutin sih. Saya waktu itu entah lupa juga saya ngobrol sama siapa di mana pokoknya beliau itu mengatakan kalau bisnismu mau sukses coba deh puasin lima panca indera manusia. Nah, ini yang sudah saya apply di bisnis-bisnis saya gitu. Jadi ada mata, ada telinga, ada hidung, ada lidah, ada kulit. Kalau di mata, contohnya untuk di coffee shop ini, kita otomatis penglihatan, di mana tempat ini nyaman, tempat ini enak dilihat. Kalau trik dari saya lebih suka menggunakan untuk kafe, itu menggunakan lampu warm white, lampu yang lebih kuning. Jadi bukan lampu putih untuk di sebuah resto. Dan mungkin teman-teman di sini juga rata-rata ngelihat resto-resto di mall juga pada pakai lampu-lampu kuning. Jadi memang lampu kuning itu bukan kuning sih namanya, warm warm white namanya. Jadi itu lampu yang memang disarankan untuk kafe.
Beda untuk teman-teman yang di di distro semacamnya itu mereka akan menggunakan lampu putih kan gitu. Nah, untuk itu juga ada menu-menu kita juga kita kita ngedesain gimana menu kita itu terlihat terlihat nyaman di mata. Jadi contohnya kalau minuman kopi ada latte art yang baik, yang bagus. Jadi di mana orang itu melihat menerima orderan itu dan melihatnya itu mereka ya cukup puas gitu. Dan di era digital sekarang orang pasti melihat sesuatu yang lucu pasti ngambil HP untuk ngefoto. Dan secara tidak langsung itu menjadi promosi kita juga. Mereka akan mengupload itu ke Instagram media sosial mereka. Nah, eh ada juga di mata yaitu warna dasar untuk mengambil dalam logo segala macamnya. Jadi kalau di Senja sendiri kita mengambil color palette itu ada orange, ada hitam, ada putih. Jadinya eh, harus punya color palette yang sesuai dengan bisnisnya tersebut gitu. Nah, untuk penglihatan udah mata, mungkin kalau di telinga itu di Senja sendiri saya memutarkan beberapa bukan beberapa saya selalu memutarkan lagu playlist itu pasti saya kurasi sendiri, saya buat playlistnya yang sesuai untuk orang yang datang ke Senja dan mereka nyaman bisa sambil tetap ngobrol dan tetap mendengarkan musik. Jadi otomatis suaranya juga yang sudah kita desain untuk tidak terlalu kencang juga, tapi mereka tetap nyaman untuk berbicara, ngobrol, atau mereka ada online meeting juga, mereka tetap nyaman. Dan lagu pun itu saya kurasi sendiri bersama tim dan dari beberapa barista juga kita buatin playlist. Tolong buatin playlist dong untuk Senja sendiri gitu. Jadi kita open kolaborasi gitu di Spotify gitu. eh Setelah telinga ada hidung tadi yang saya bilang. Jadi itu connect ke physical evidence itu ya. Jadi di hidung ini memang eh, aroma ini ya aroma kita pasti ke suatu tempat itu pasti kita mencium aroma. Ya memang kalau dalam coffee shop pasti identik dengan bau kopi, tapi saya pasti menambahkannya dengan ada aromaterapi. Itu pun juga nggak untuk di daerah indoor saja, di daerah outdoor saya juga saya sering nyalakan aromaterapi juga karena sekarang udah aromaterapi udah banyak juga macamnya, ada yang dibakar, ada yang disemprot, ada yang nempel di dinding segala macam. Tapi juga tidak berlebih aromanya. Karena kalau aroma yang berlebih juga bisa tidak baik untuk kopi itu sendiri gitu. Nah, sudah di hidung, kita ke lidah atau perasa. Nah, akhirnya kalau kalau namanya restoran atau coffee shop atau depot, pasti orang datang ke tempat itu untuk kalau tidak makan pasti minum. Jadi otomatis dari Senja sendiri kita mengeluarkan eh, produk-produk yang sudah kita kurasi sendiri, sudah kita gunakan juga bahan-bahan yang premium supaya pelanggan puas dengan rasanya. Tapi memang untuk di minuman atau makanan kita nggak bisa memuaskan semua orang karena kembali lagi ke selera-selera orang. Tapi setidaknya mereka tuh tidak tidak kecewa untuk datang lagi ke tempat kita. Jadi ada yang bilang lebih baik kita punya 10 orang yang balik terus daripada kita punya 100 orang yang nggak balik-balik. Ada yang bilang begitu. Tapi ya lebih baik kita punya 100 orang yang balik terus ke usaha kita gitu. Dan Setuju. untuk di setuju untuk di kulit ini akhirnya kembali ke kenyamanan kita ya saat kita datang ke coffee shop juga pasti kita mau
tempat yang dingin, adem, nyaman gitu. Jadi otomatis di Senja sendiri untuk di outdoornya kami sediakan eh, kipas angin di indoor dan ya yang ergonomis Kak untuk Sergio, untuk punten. orang perin. Kayaknya ada kendala teknis deh, Kak. Mungkin boleh dicek kembali. Buat teman-teman Ya, yang ya, gimana Kak Sergio? oke. Ya, sepertinya nge-freeze ya. Sekarang masih nge-freeze? Nah, udah enggak. Udah oke, Oke, Kak. Boleh dilanjut, Kak. oke. Ini yang tadi ya. Oke, masih bisa lanjut. Boleh, Kak. Oke, Silakan, yang tadi silakan. yang terakhir kulit intinya memuaskan untuk ya kenyamanan, otomatis ruangan yang ber-AC, nyaman, berangin, ruang area merokok yang juga akhirnya di tempat kami ada akhir-akhir ini memang jadi pilihan untuk keluarga karena di mana mereka yang membawa balita segala macam itu mereka nyaman untuk duduk duduk menikmati kopi sambil bersama teman-temannya karena ada area khusus indoor non smoking jadi yang merokok sendiri yang tidak merokok sendiri jadinya bisa dapat market yang lebih luas lagi nggak hanya anak muda tapi sekarang alhamdulillah Senja sudah lebih ke family. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tips and triknya. Terima kasih sudah mengundang saya untuk berbicara di sini. Mungkin ada pertanyaan, bisa kita lanjut ke selanjutnya. Oke. Baik, terima kasih banyak Kak Sergio atas materinya. Luar biasa sekali nih. Bukan cuma tips and trick nih Kak, kalau aku lihat-lihat nih. Udah kayak kuliah umum nih ya. Buat teman-teman yang bergabung, para sobis, aku lihat ini udah banyak banget nih Kak yang memberikan pertanyaannya. Banyak Aku banget. mulai dari atas dulu kali ya Kak, sambil kita sortir nih. Buat kakak yang pertama bertanya, ini dari Kak Hermawan Sudarsono. Boleh open mic aja Kak, biar lebih interaktif sama open kameranya mungkin ya, biar bisa langsung berinteraksi nih sama Kak Sergio. Halo Kak Hermawan, masih bergabung Kak? Halo, Oke Kak Hermawan, kalau boleh langsung disampaikan nih pertanyaannya ke Kak Sergio. Silakan Kak, boleh perkenalan dan sebutkan apa usahanya dan pertanyaannya. ya Mas, sore. Saya Hermawan dari Surabaya, Mas ya. Saya punya kedai makanan, bukan minum, Mas. Saya mau tanya, kalau misalnya kan banyak sekarang apa coffee shop itu, ya, Mas ya. Untuk mempertahankan pelanggan supaya jadi pelanggan loyal itu gimana caranya, Mas? Terus sekarang ini kopi yang enak tapi murah itu yang merek apa? Yang dari mana? Dari daerah mana, Mas ya? Itu aja sih, makasih. Oke, Pak Hermawan. Terima kasih Pak Hermawan. Gimana Kak Sergio, boleh langsung dijawab Tadi pertanyaannya kalau kopi pertanyaan? enak dari mana dan Ya. Betul murah. Kak, sama sama Iya. loyalitas pelanggan tadi ya. Nah, kalau loyalitas pelanggan itu Pak bisa kita dapat itu memang dari apa ya kepuasan itu Pak. Jadi kalau mereka datang ke tempat kita dan menu itu cocok, mereka pasti menjadi pelanggan yang loyal. Itu kalau dari Pak Hermawan katanya ini juga ya apa namanya kafe juga ya. Ya. Kalau harga berpengaruh nggak Mas? Misalnya harga murah itu pasti banyak pembeli atau harga mahal nggak ada yang beli itu gimana Mas? Kalau itu harga 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 pasti pengaruh Pak. Tapi dari harga tersebut
mendapatkan Halo Kak sepadan nggak Sergio. dengan apa ya? Jadi pengaruh nggak yang perbandingannya? Ya, Ya, halo? tadi agak nge-freeze sedikit Kak, boleh diulang sedikit Oke. jawabannya? Kalau harga itu pasti pengaruh, Pak. Maksudnya harga yang murah pasti dipilih orang kok, gitu. Tapi sampai berapa lama nih kita kalau kalau bisnis harga murah tapi nggak untung, ya ngapain, Pak? Kan gitu. Mending kita naikin harga sedikit, kita bisa untung, kan itu, Pak. Gitu. Terus untuk kopi dari asal mana yang enak, kembali lagi nih ke selera kalau kopi, Pak. Kalau kopi ini eh, ada Arabica, ada Robusta. Nah, untuk harga yang lebih miring itu harga kopi Robusta. Robusta sendiri kalau Bapak dari Surabaya, Robustanya Jawa Timur itu cukup banyak, Pak. Jadi ada Robusta Dampit, daerah Malang, ada Jember. Itu bisa menjadi alternatif untuk Bapak membeli kopi murah dan enak. Itu menurut saya sejauh ini pelanggan saya banyak yang cocok sama kopi Jember. Jember, kopi Jawa Timur lah untuk Robusta cukup banyak. Tapi kalau untuk Arabica, sepengalaman saya yang paling banyak orang suka adalah Gayo. Masih menjadi favorit orang-orang. Itu Arabica Gayo. Begitu. Untuk mempertahankan pelanggan gimana Mas caranya? Oke, untuk mempertahankan pelanggan itu kalau saya tadi Pak bikin program loyalty card itu. Jadi mereka eh, minimal pembelian berapa kita kasih kartu gratis minuman itu. Jadi otomatis mereka bisa bisa balik lagi begitu. Dan juga pelayanan Pak. Intinya kalau pelayanan sebuah kafe itu hospitality-nya sebuah tempat itu menyenangkan, otomatis pelanggan akan kembali begitu. Hospitality dan service di sebuah tempat usaha. Itu sih Pak kalau saya. Oke, terima kasih Mas. Baik, Pak Hermawan. Baik, bagaimana Pak Hermawan sudah tercerahkan ini ya dengan Ya, jawaban dari Kak ya, Sergio? ya udah cukup Mbak. Makasih. Oke, terima kasih Pak Hermawan juga atas pertanyaannya dan terima kasih Kak Sergio atas jawabannya. Ini kalau bisa konsul nih, konsul nih kayaknya ada orang nih Kak. Oke, ini aku cari lagi pertanyaan selanjutnya. Ini aku lihat dari Kak Farid tadi ada raise hand ya. Boleh Kak Farid kalau bisa open cam dan buka juga mic-nya biar bisa langsung berinteraksi dengan Kak Sergio. Silakan Kak Farid Halo, disampaikan. Oke, selamat sore silakan. Kak. Sore. Saya mau tanya, eh, inovasi apa aja sih yang bisa menarik pelanggan, walaupun selain dari minuman sama makanan mungkin, dan gimana caranya kita mampu bertahan setelah kita viral itu dan tidak langsung loss untuk kafe kita. Terima kasih. Baik, Oke, terima kasih Kak Farid. Berarti bagaimana cara memanfaatkan momentum itu tadi ya? Boleh iya. Kak Sergio disampaikan jawabannya? eh, Setelah KP viral, gimana caranya untuk kita mempertahankan? Memang ya untuk apa ya? Mempertahankan itu memang lebih berat daripada mendapatkan di saat kita sudah mendapatkan oh viral nih. Kita kayak wah enak nih, tapi begitu. Jadi gini, kalau yang saya alamin, di mana grafik itu cepat naiknya akan cepat turun juga. Jadi kadang saya malah takut nih kalau saya ngejalanin sebuah bisnis cepat, terlalu cepat nih ramenya bisa kayak sebulan baru buka tiba-tiba rame banget nih. Waduh, saya biasanya malah takut tuh yang begitu. Jadi saya dalam berbisnis malah saya step by step. Jadi kayak lihat dulu nih momentum saat kita buka. Kalau dari teknik saya biasa buka itu nggak ada soft opening, nggak ada grand opening. Jadi saya buka open trial.
Saya buka tuh open trial, bayar seikhlasnya, tapi mereka harus follow Instagram. Itu trik yang saya lakukan ya. Eh, nggak lama, seminggu aja. Seminggu kita open trial, mereka kita minta masukannya mereka apa segala macam sambil kita mematangkan eh, si produk-produk kita tersebut. Setelah dari itu, baru nih kita sudah punya pakemnya segala macam. Nah, kalau dari pertanyaannya Mas Farid tadi, itulah Mas pentingnya SOP. Itulah pentingnya sebuah sistem operasional prosedur. Jadi di saat kita sudah ready eh, dengan kita viral segala macam, otomatis output yang kita hasilkan juga tetap tetap stabil, Mas. Jadi kalau kebanyakan nih, kadang teman-teman malah nggak siap nih tempatnya viral. Jadi otomatis mereka di saat orang lagi rame-ramenya mencoba tempatnya mereka tersebut, mereka malah nggak siap nih dengan produk-produknya. Nah, itu yang bisa jadi bumerang, Mas. Nah, tapi kalau kita sudah siap dengan SOP kita segala macam, kita sudah siap, saya rasa kalau tempat kita rame dan hasil output dari produk-produk kita itu menyenangkan, pasti orang akan kembali kok Mas gitu. Jadi nggak nggak akan nih orang nggak kembali karena apa namanya, oh rame aja tuh habis itu orang nggak kembali. Jadi orang pasti akan kembali ke tempatnya dia merasa nyaman gitu loh. Jadi mereka mereka puas nih, pasti mereka akan kembali gitu. Tapi kalau mereka datang lagi viral rame doang, habis itu produknya juga tidak matang segala macam, maksudnya produknya tidak satisfy lah ke pelanggannya, otomatis si pelanggan juga nggak akan kembali sih gitu. Kalau saran saya mungkin bisa dibikinin lagi promosi-promosi lain, mungkin seperti eh, happy hour di jam berapa. Senja kemarin ngadain kayak kita pemasukan di pagi ini memang kurang, jadinya kita buat kayak bundling package dari jam 10 sampai jam 12 beli kopi gratis roti bakar gitu. Jadi itulah mungkin kalau yang saya bisa beritahu, adain promosi-promosi lagi, dijalankan promosi-promosinya yang lain. Gitu sih Mas Farid. Oke, terima kasih ya, Pak. Baik. Baik, terima kasih Kak Sergio atas jawabannya dan Kak Farid semoga puas ya dengan solusi nih dari Kak Sergio yang tadi disampaikan. Oke, nih aku lihat tadi yang bertanya di awal-awal ada Kak Ihsan Masa Karundeng. Mungkin boleh di open cam Kak sambil kita interaksi sama Kak Sergio dan sampaikan pertanyaannya. Silakan Kak. Assalamualaikum, selamat sore Kak Sergio dan semua teman-teman. Waalaikumsalam Pak Ifsan. Saya Ibsan Kak dari Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Kebetulan saya pernah tinggal di Balikpapan juga. Salam kenal Ini Mas Pak, Ifsan. ya siap. Sudah di follow Pak Instagramnya dari kemarin. Izin Pak, pertanyaan saya agak panjang ya, tapi menurut saya ini penting, bukan karena mau ngejar hadiah juga ya. Pertanyaan saya begini Pak, ini penting karena kebetulan saya lagi merintis usaha sagu. Untuk kita sebagai pemasok sagu lokal, memperdayakan petani lokal di desa itu Pak. Pertanyaan saya adalah, yang pertama, dalam menjalankan usaha, adakah best practice, mungkin kiat-kiat tambahan dalam mengolah human resource Pak? Kan manajemen orang kan tidak mudah gitu, memberikan pemahaman, pelatihan, terus manajemen keuangan, memanajemen keuangan yang sehat itu seperti apa, terus pelaporan pajaknya, terus perizinannya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagi pemula, ya Pak ya, saya kan termasuk pemula, belum punya modal yang cukup untuk memulai usaha yang untuk dikembangkan gitu. Nah, untuk mencari sponsor kan, untuk mencari sponsor dan funding itu pendanaan kan perlu portofolio yang bagus. Kalau apalagi kita mau mengajukan ke bank atau perkreditan gitu Pak. Nah, adakah kiat-kiat atau pengalaman Bapak dalam masalah itu? Itu. Yang poin terakhir Pak, sekarang kan zamannya AI, selain digital itu kan udah berkembang gitu Pak. Di dunia digital kan udah berkembang. AI kan sekarang juga udah merambat
semua sektor udah disentuh dalam AI ini. Nah, bagaimana penggunaan AI dalam usaha Bapak atau usaha yang pernah Bapak lihat atau jalankan gitu. Nah, terus masalah branding kan kita beli kopi atau beli apa kan biasanya orang lihat brandingnya dulu. Kalau brandingnya nggak kuat, apakah pelanggan itu bisa datang atau tidak gitu. Nah, saya mau tanyakan bagaimana membranding usaha kita itu agar kuat dan ada punya daya tarik gitu supaya bisa bersaing di tengah eh, berjamurnya usaha kopi gitu Pak. Di mana-mana kan ada usaha kopi gitu di kota. Terima kasih. Oke. Baik, Kak Yusan. Maaf Cukup kebanyakan. banyak ya diborong ini kayaknya Maaf pertanyaannya. kebanyakan. Iya, Banyak. lagi. Oke, aku coba rangkum kali ya Kak Yusan ke Kak Ap- Sergio. Jadi pertanyaannya Iya, itu yang pertama seputar SDM, bagaimana cara memanagenya dan juga mengelolanya gitu. Lalu kedua ada modal, tentang modal, lalu yang bagi pemula itu tadi khususnya, lalu yang ketiga tentang AI, dan yang terakhir tentang branding nih, biar menjadi pembeda dari yang lain itu seperti apa. Mungkin dari oke. pertama Aku SDM mulai dulu dulu kali Kak. dari yang terakhir deh, Mbak Kia. Boleh, boleh, boleh Kak. Kalau dari branding itu memang branding itu nggak bisa kita dapetin secara instan sih, Mas Ifsan. Jadinya memang branding itu adalah marketing-marketing tadi yang kita lakukan itu, akhirnya kita dapat juga brandingnya gitu loh. Jadi itu bukan bukan sesuatu yang instan. Nah, dari pertanyaan itu bisa tuh saya menjawab yang pertanyaan ketiga. Gimana nih apa namanya eh cara cara pembedanya? Cara pembedanya yaitu kita harus membuat sebuah unique selling point namanya kalau di bisnis USP, unique selling point. Nah, kita harus membuat eh, apa nih yang membedakan kita dari coffee shop lain gitu. Nah, yang saya lakukan di Depot Karya Nikmat kemarin ini kan Depot Karya Nikmat ini kopi tiam di mana otomatis rivalnya adalah teman-teman dari kopi tiam yang sudah legend di Balikpapan gitu. Contohnya kalau di Balikpapan ini ada eh, Kopi Namin, Depot Miki atau Depot Kanton itu yang sudah menjadi tempat sarapan warga Balikpapan juga. Nah, di Depot Karya Nikmat akhirnya kami buat sebuah tempat yang eh, yang lebih lebih anak muda aja gitu. Jadi kita buat produknya otomatis semacam kopinya itu kita buat yang lebih unik lagi. Kita buat kopi butter, terus itu kita buat rasa kopinya ini nggak terlalu strong seperti kayak di tempat-tempat lain. Jadi ada nih memang seleranya orang yang suka kopi ini strong banget. Tapi menurut kita kopi yang terlalu strong ini malah jadi ada bau-bau yang kurang menyenangkan gitu loh. Jadinya akhirnya kita hilangkan bau-bau yang kurang menyenangkan. Jadinya kita buat kopi itu nyaman gitu. Ya akhirnya pada dasarnya yaitu unique selling point itu. Jadi saya ngelakuin di Depot Karya Nikmat itu kemarin di Balikpapan belum ada nih kopi pakai butter. Akhirnya saya buat tuh di situ buat kopi susu pakai butter. Jadinya kita bisa promosiin itu dan kita bisa produk itu terus dan ngenalin produk itu ke orang-orang gitu. Begitu sih. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, ini soal funding ya. Kalau untuk funding belum butuh cukup modal, sedangkan sponsor belum ada. Intinya harus tetap membuka networking dong kalau begitu ya kan. Harus ketemu orang baru terus sih Pak kalau gitu. Sementara soalnya portofolio di bank masih belum bagus gitu. Kalau kalau saran saya ya tetap berusaha untuk ketemu orang baru, siapa tahu ada orang baru yang jodoh dan mau bekerja sama. Itu sih. Nah, untuk dalam human resource, manajemen keuangan, dan pelaporan pajak, itu memang harus rapi, Pak, dari awal kita ngebangun bisnis. Jadi, kalau yang sudah saya lakukan adalah duit pribadi saya, duit bisnis saya. Walaupun itu duit saya tidak akan ngutang-ngutik tuh, Pak. Jadi, saya tetap punya duit untuk kehidupan saya, duit pribadi saya,
duit untuk bisnis, ya duit yang berputar di bisnis itu sendiri. Dan kadang pun saya membedakan nih, ada rekening yang buat operasional sendiri dan rekening yang akhir bulan kita dapat profit, profit itu bisa dimasukkan ke rekening tabungan gitu. Jadinya eh, tidak tidak campur aduk gitu. Rekening operasional sendiri, rekening tabungan untuk hasil dari profitnya itu sendiri ada gitu. Apalagi kalau kita menyewa tempat, itu otomatis kita harus eh, menghitung HPP segala macam dengan tepat tuh Pak. Apalagi nyewa tempat. Nyewa tempat biasanya kalau di bisnis F&B ini Pak, yang saya sudah lakukan adalah saya setiap setiap bulan pasti saya nabung tuh buat buat sewa tempat tahun tahun depan. Kalau kita bisa ambil lebih banyak lagi untuk sewa tempat, jadi ibaratnya kita nyewa tempat itu 5 tahun, kita bisa dapat profit kita tabung-tabung terus sampai 5 tahun kita sudah aman nih untuk sewa tempatnya, baru saya ambil profitnya gitu. Jadi tetap harus apa ya, manajemen keuangan tuh emang tricky sih Pak. Memang saya waktu baru-baru juga kayak saya pakai juga nih pakai urusan pribadi, tapi akhirnya saya baca-baca, saya research-research emang tidak boleh tuh. Jadi duit duit perusahaan ya duit perusahaan, duit pribadi pribadi. Makanya ada baiknya kadang saya digaji atau saya ambil profitnya berapa persen, sisanya ya emang saya tabung nih buat nanti ada operasional lagi. Makanya kalau saya bilang kalau COVID kemarin itu mantap Pak, makan tabungan gitu. Nah, dan pelaporan pajak dan proses perizinannya untuk di Balikpapan sendiri saya sudah ngelakuin semua, dan haki pun juga saya sudah ngehakiin, karena kemarin itu kita kalau mau ngehakiin Senja nggak bisa. Senja sudah dihakiin sama salah satu brand di Jogja. Mereka duluan tuh yang ngehakiin, jadi otomatis nggak bisa saya ngehakiinnya Enjoy Senja. Soalnya bahaya tuh Pak, kalau kalau kita nggak punya haki apa segala macam, kita bisa dituntut, itu bisa bermain dengan nominal yang nggak kecil juga. Sudah kita lihat banyak contohnya seperti apa itu, geprek bensu. Mereka sampai bayar berapa M itu Pak, cuma masalah nama gitu. Itu sih Pak Irsan kalau dari saya. Siapa? Terima kasih insight-nya itu buat saya, buat masukan juga buat saya, maksudnya buat pemula kayak saya untuk bisa berkembang lagi. Siap. Terima kasih. Terima kasih Mas Irsan. Ya, terima kasih Kak Sergio atas jawabannya. Semoga Kak Yusen juga puas ya. Tadi ternyata memang kalau mau memanage keuangan itu utamanya kita harus punya batasan dan pembeda gitu ya Kak, antara yang buat bisnis dan juga buat pribadi. Lalu untuk yang branding tadi kita harus punya unique selling point atau sesuatu yang memang membuat orang tuh ngelihat nilai dari produk atau service yang kita lakukan tuh lebih baik gitu daripada kompetitor. Kayak tadi misalnya coffee butter tuh jujur Kak aku udah pernah nyobain gitu dan emang enak gitu. Unik, baru ada di Balikpapan gitu. Mungkin bisa dicontoh sama Persobis yang ada di sini ya. Nah, ini aku lihat Kak Aditya ada juga raise hand. Mungkin bisa langsung menyampaikan. Aku lihat ada satu pertanyaannya yang unik nih. Mungkin bisa satu pertanyaan aja ya Kak, biar yang lain kebagian. Boleh Kak Aditya, ini aku lihat tadi pertanyaannya akibat cuaca sama musim yang tidak menentu ternyata mempengaruhi harga bahan baku kopi. Nah, ini boleh mungkin dielaborasi pertanyaannya Kak Aditya, silakan. Eh, suara saya terdengar nggak? Terdengar. Terdengar Kak Aditya, silakan. Iya, iya. Jadi kan memang eh, Bener. harga kopi ini kan akhir-akhir ini kan memang Lagi ya naik. ya lagi naik. Nah, ini kan juga karena memang dipengaruhi dari musim ya yang tidak menentu, Pak. Nah, Iya. kira-kira untuk sebagai eh, apa ya, sebagai pemilik coffee shop ini triknya ini seperti apa ya, Pak, agar dijual ke konsumen atau pelanggan ini tuh harganya tetap bisa stabil. Jadi ya di belakangnya ini kan kayak nggak menentu, tapi Betul. ya
Jadi tapi di depan pelanggan tuh kan harus tetap stabil ininya. Betul. Oke, Kak Sergio boleh langsung. Udah tersenyum nih, apa nih tandanya? Boleh kali Kak di-share nih Kak Ya, pengalamannya. emang harga kopi lagi naiknya nggak karu-karuan ini memang. Dan ini yang saya alamin juga, saya dapat kopi yang biasanya saya ambil itu kualitasnya bagus dan ini lagi agak kurang kualitasnya gitu ya karena faktor cuaca segala macam. Nah, yang yang sudah saya lakukan sama tim di sini adalah kita udah dari beberapa tahun yang lalu kita udah ngitung HPP-nya itu kita lebihin memang. Jadi misalnya nih harga kopi 1 kilonya 250.000. Nah, udah kita naikin duluan memang kemarin itu untuk kita ngitung HPP. Jadi sudah kita ibaratnya kita hitung di oh jangan ambil harga bawah, ambil harga atas. Jadi kita udah ngitungnya di 300.000 untuk per kilonya. Itu pun nggak kita hitung 1 kilo. Kita hitung ada namanya kita hitung cuma 800. Kita hitung 800 gram otomatis 800 gram dibagi si 300.000 tersebut. Gunanya apa? Ya itu kayak tadi ada kalau di kopi ada kalibrasi juga. Itu di mana barista harus ngecek rasa kopinya. Sama yaitu untuk saya udah melihat memang kayaknya ini kopi udah bakal naik nih dari beberapa tahun yang lalu kayak Robusta pun juga naik gitu. Jadinya eh kita mengakalinnya kita cari harga yang tertinggi dan mengambil eh dari perhitungan HPP-nya yang terendah gitu. Jadi mengambil misalnya 1 kilo nggak kita ambil 1 kilo, kita ambil 800 gram. Gitu sih trik and triknya kalau dari saya. Eh, Terus itu Kira-kira nih Pak, kalau misalnya harganya ini ke depannya nggak menentu malah semakin naik, ini eh, strateginya ini seperti apa ya Pak? Udah ada planningnya itu? kalau dari saya sih masih mencari teman-teman yang menjual harga karena memang masih ada sih Pak kalau kita cari itu masih ada yang harganya itu masih masuk akal gitu. Tapi saya juga nggak sekali dua kali sih Pak dapat Mas ini ada kopi harga murah oke saya beli. Terus tuh begitu nyampe datang Pak itu kopinya hancur Pak. Itu tidak bisa dipungkiri. Jadinya ya mau nggak mau kita proses lagi, kita sortir lagi. Dan ternyata di sortirannya juga ya banyak ada batu, ada segala macam. Jadi memang apa ya, kalau kopi ini memang banyak ininya juga Pak, beli kucing dalam karungnya juga, tapi dalam beli beansnya loh ya. Nah, while while untuk sudah kita proses kan untuk di minuman sendiri biasanya kita ngasih harga itu kenaikan dikalikan 200% gitu loh Pak. Ngitung dari HPP-nya. Jadi yang perlu Bapak iniin tuh dari penghitungan HPP sih Pak. Pintar-pintar mulai sekarang udah banyak juga kok ada yang ngejualin template-template HPP itu Pak. Nah, di situ dikulik lagi gimana nih caranya untuk bisa dapat untung yang lebih gitu sih Pak. Tapi ya kita nikmatin aja Pak ya mau nggak mau memang untuk 1 tahun sekali butuh nge-refresh harga di menu sih Pak. Itu yang saya lakukan sih. Setahun sekali pasti saya mana yang bisa saya naikkan, kalau ada yang saya bisa turunkan atau saya hilangkan produknya, ya saya hilangkan. Jadinya memang harus tetap aktif melihat penjualan, mana yang selling selling good, mana yang selling so-so gitu sih Pak. Ini bapaknya punya coffee shop juga sepertinya. Ah, baru mau merintis usaha Pak. Siap, semoga selalu sukses kita Pak ya. Amin. Bisa sebesar Enjoy Senja juga nih dan buka Amin. cabang. Amin. Oke, gimana insight-nya sudah diterima Kak Adit ya? Ya, dari terima sudah cukup Pak. Oke, terima kasih Kak Adit. Berarti ya kalau aku bisa resume tadi jawabannya adalah HPP-nya dinaikin dari awal gitu ya Kak Sergio ya, biar nanti ketika ada kendala seperti ini sudah dilakukan tindakan preventif gitu sebelumnya. Pencegahannya tuh udah ada.
Iya, Dan memang kalau misalnya bisa mendapatkan alternatif dari tadi biji kopinya tuh bisa juga dicari yang kualitasnya sama atau mirip gitu. Tapi tadi mesti cek on recheck gitu ya, iya kayak benar. biar nggak dapet yang kualitasnya di bawah. Dan selain itu juga kita harus refresh harganya dan segi pricingnya setiap tahunnya biar juga menyesuaikan tren dan juga eh, kondisi kita saat ini gitu ya. Oke, terima kasih Kak Sergio. Ini ada pertanyaan lagi. Yang ini unik nih, Kak. Aku bacain dari Kak Yeni Wulandari. Benar. Masih adakah Kak Yeni? Oke, aku bacain aja mungkin ya, Kak, sambil kita menunggu Kak Yeninya. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang harus diperhatikan jika mau bangun bisnis coffee shop yang target pasarnya spesifik untuk Gen Z atau Gen Alpha? Ini yang muda-muda nih berarti nih, Kak. Gimana, Kak Sergio? Kalau kalau untuk Gen Z, saran saya sih kopi susu ya. Ini kopi yang paling nyaman di Gen Z. Kopi susu, jika mau bangun bisnis coffee shop yang target pasarnya spesifik untuk Gen Z dan Gen Alpha. Ya, Gen Z, tempat yang Instagramable, menunya nggak banyak nggak apa-apa, harganya mesti murah juga, harganya terjangkau, sama ya itu kopi susu, minuman-minuman yang menarik, minuman-minuman yang lucu, minuman yang sudah mereka cukup familiar. Jadi kalau aku lihat rata-rata Gen Z agak kurang untuk mencoba hal-hal yang baru ya. Mereka mereka melihat dulu nih mana yang lagi tren, mana yang boom. Setelah itu mereka baru ingin mencoba. Itu sih. Berarti cari aman gitu ya, Kak ya. Karena Cari memang mungkin aman. Bener. kantong pelajar mungkin masih ya Kak ya. Ya, Dan tapi untungnya kalau Gen Z itu berarti lebih berpotensi untuk mereka kasih kita promosi gratis gitu ya Kak. Karena kan betul, mereka terkenal aktif di sosmed. Nah itu gimana tuh Kak? betul. Ya, banyak sih tempat-tempat akhirnya mengadakan promo-promo post your photo get Hmm. 10% diskon. Akhirnya kan gitu. Di mana ya mereka juga secara tidak langsung. Nah, kalau yang Senja lakukan sendiri itu di Senja Jember itu masih selalu kita ini kan rate rate di Google Review bintang 5 kita kasih diskon 10%. Itu teknik yang cukup ini ya apa namanya sama-sama sama win-win solution di mana mereka bisa rating kita bintang 5 suruh bahkan suruh harus ada foto sama mereka harus tinggalkan komen gitu. Jadi mereka harus posting segala macam nah baru kita kasih diskon gitu. Itu sih triknya Oke, supaya bisa menaikkan insight di siap-siap. Google Berarti itu Review. tadi dari segi produk sama promo ya Kak. Kalau dari place-nya gimana nih Kak? Apa memang harus ya Instagramable gitu atau gimana Kak? Harus Mbak, sekarang untuk coffee shop Instagramable itu harus estetik itu harus, tapi lagi-lagi banyak juga eh, kalau untuk Gen Z saya lihat sih memang harus tempat-tempat yang Instagramable gitu, gitu sih Mbak. Oke, siap. Semoga di note nih sama Kak Yeni ya jawaban-jawaban dari Kak Sergio tadi. Semoga membantu Kak Yeni. Dan ini masih ada pertanyaan nih Kak, aku sampai bingung mau pilih yang mana. Ini aku Ini boleh ada jawab, dari, ini aku boleh 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 jawab Kak, nih kalau yang ada yang, dari Kakak Arbain. boleh Kak, silakan Kak. Di tengah menjamurnya gerai kopi dan baik berbentuk warkop, kafe, dan saat ini juga kopi keliling. Apa yang mesti kita lakukan untuk mencoba berusaha coffee shop? Selain dari Bapak sampaikan tadi, memilih pemasok dan jenis kopi boleh dilakukan untuk pemula. Lalu bagaimana strategi Bapak sehingga Enjoy Senja bisa terus bertahan dan berkembang saat ini? Intinya eh, menjalankan seven piece tadi itu sih Mbak. Kalau untuk bisa bertahan dan berkembang saat ini. Karena semua ada marketnya. Maksudnya aku bilang ini ada bilang kopi keliling ya. Kopi keliling pun ada marketnya. Kopi coffee shop yang ada live musik ada marketnya. Coffee shop chain ada marketnya sendiri gitu loh. Jadi akhirnya kan pilihan.
akhirnya orang memilih nih, mereka mau 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 yang simple praktis, dan lagi-lagi kalau menurut saya harga nggak pernah bohong kok Mbak, gitu loh. Jadi bisa bisa pada ngomper kok, orang kopi harga 15.000 dengan kopi harga 20.000, kopi harga 30.000, mereka bisa bisa ngekompar kok, gitu sih kalau dari saya. Siap-siap. Berarti memang harus tadi ya, Kak, walaupun marketnya itu kita punya masing-masing gitu ya dari usaha yang kita Iya, jalani, tapi 7 P's tadi itu yang mulai tadi price, produk, people, dan lain sebagainya, memang harus tetap diperhatikan gitu ya, sekecil apapun usaha yang kita jalani, bener nggak sih, Kak? betul. Oke, ini berarti tadi kayak kopi keliling mungkin memang ada pasarnya gitu ya, tapi dari segi tempat mungkin kan apa Betul. tidak untuk yang mencari tempat-tempat Instagramable gitu, atau Benar. mungkin yang tadi Ah, kalau mencari benar. kualitas. Kadang kan ada yang mereka sudah buat tempat ini menjadi Instagramable dan segala macam, tapi mereka nggak nginput beban tadi itu tersebut ke price-nya dia, ke harganya dia. Jadi mungkin ini ada dari beberapa pertanyaan kulihat yang gimana caranya bisa sustain sih gitu kan. Nah, jadi mungkin ada yang teman-teman udah ngerenov sebagai macam sebagus manapun dan dia tetap mau mencari apa namanya? Mencari vibes. Dia jual harga yang murah gitu loh. Itu yang bisa jadi bumerang juga buat kita sendiri gitu loh. Jadi sudah dibagusin tempatnya segala macam, tapi harganya murah dan akhirnya orang cuma nongkrong. Jadi kalau untuk bisnis coffee shop itu saya lebih suka orang orang datang, makan, minum, pergi gitu. Tapi kan nggak bisa begitu tuh kadang. Kadang mereka makan, minum, nongkrong kan gitu. Akhirnya saya masukin lah kayak listrik apa segala macam saya masukin tuh fixed cost di mana harus ngitung mana fixed cost, mana variable cost. Nah, fixed costnya setiap cafe kan sudah pasti nih. Nah, jadi saya di HPP pun saya masukin tuh berapa persen untuk saya masukkan di fixed cost gitu. Gitu sih, Mbak. Iya, iya. Berarti ternyata memang kalau banting harga tuh bukan solusi gitu ya, Kak Bukan ya. solusi. Untuk jadi kita sustain itu butuh banyak pertimbangan gitu, termasuk tadi kos-kos yang sudah fix dan yang tidak terduga mungkin nanti ya. Karena ternyata kalau kita gelontorkan uang sekian banyak itu, tapi ternyata kita nggak punya strategi khusus nih untuk menyiasati Iya. kendala-kendalanya, kita juga nggak bakal Betul. bisa sustain gitu. Betul. Oke, ini menarik banget tadi ya pertanyaannya, Kak. Dan sayang sekali nih, ternyata kita udah habis sesi Q&A-nya, Kak Sergio. Ini mungkin kalau aku bisa bacain semua, aku bacain semua deh. Ya, Tapi kayaknya, banyak-banyak banget. Aku ya menarik banyak. sih pengen Menarik ngejawabin ya, Kak juga. ya. Cuma Boleh waktu nggak nih, Kak? kita. Kalau Ini ada yang misalnya, terakhir nih, gulung tikar. Aku jawab yang ini dulu. boleh, Kak. Terakhir deh, Kak. Kesalahan yang Silakan, banyak Kak. dilakukan pebisnis yang coba untuk bisnis coffee shop yang ujungnya cepat gulung tikar itu apa aja ya, Mas? Kebanyakan itu pada sewa tempat. Terus sewa tempatnya itu di jangka waktu yang cukup pendek, Mbak. Jadi kalau untuk bisnis F&B itu bisa BEP itu di 3 tahun, minimalnya 3 tahun. Jadi rata-rata kalau yang bisnis F&B dan nyewa tempat minimal ambil sewa tempat 5 tahun, minimal itu. Kalau cuma 1 tahun atau 2 tahun pasti gulung tikar ya, pasti belum belum balik tuh modalnya. Itu sih kalau yang aku laksanakan. Aku telaah beberapa saat-saat aku menjalani sebuah apa bisnis F&B gitu sih. Jadi kalau kalau bisa nyewa tempat, ambil kontrak yang bisa sepanjang-panjangnya tapi dengan bersyarat, maksudnya kayak saya bisa nggak bayar sewanya per tahun gitu. Tapi harganya fix selama 5 tahun gitu. Gitu sih, Mbak. Oke, Berarti di atas itu semua, ternyata kuncinya adalah sabar ya, Kak ya. kabar Mbak.
Sabar. Aku baru tahu tuh Kak, ternyata minimal 5 tahun tuh ya untuk kita bisa balik modal lah untuk bisnis sejenis coffee shop ini. Nah, ini sayang sekali Kak, waktunya sudah habis untuk yang Q&A. Baik. Terima kasih banyak untuk Kak Sergio yang udah memberikan insight-insightnya, pengalamannya juga kepada teman-teman para sobis yang sudah memberikan pertanyaannya di kolom chat. Nih, kalau gitu aku ingin menyimpulkan dulu nih Kak dari semua pemaparan materi dan juga eh, jawaban-jawaban dari Kak Sergio tadi, bahwa ternyata menjalani bisnis coffee shop itu memang dari beberapa tahun terakhir pasarnya sedang tren, tapi ternyata untuk membangun bisnis kopi ini nggak tiba-tiba aja gitu ya, Mbak. Bahwa ada Iya. prosesnya dan juga ada yang memang harus kita keluarkan gitu dari segi modal, terus juga invest-invest ke kitanya sebagai ownernya Benar. gitu, foundernya dengan ikut kelas-kelas marketing, terus juga mencoba trial dan error hingga akhirnya kita nanti bisa menerapkan tadi ya salah satunya itu adalah 7 Ps yang mana kita harus mempertimbangkan dari mulai segi price, harga, produk, lalu promosi, place atau tempat, people, SDM-nya, prosesnya sampai physical evidence-nya gitu. Yang mana itu akan mempengaruhi dari segi branding, marketing, dan juga nanti hasilnya gitu ya saat kita evaluasi. Lalu setelah itu memang untuk mempertahankan pelanggan, loyalitasnya, kita juga harus menjaga dari mulai segi kualitas produk, selain itu juga pelayanan, dan tadi menyiasati kendala-kendalanya seperti kita melakukan tindakan preventif dari mulai mempertimbangkan HPP di awal sampai ketika ada hal-hal yang susah gitu ya, misalnya kayak cuaca itu kan hal-hal yang susah untuk ditebak gitu. Nah, kita harus punya tindakan preventifnya. Lalu selain itu juga kita harus melakukan refreshment gitu ya, baik dari segi price atau mungkin people-nya juga karena memang tren itu selalu berubah. Lalu setelah itu dari segi promosi memang selalu banyak yang bisa kita andalkan gitu ya dari segi gimmick mungkin lalu juga ada konsep-konsepnya gitu tadi ada udah dicontohin sama Kak Sergio dari Tumbler Day sampai Happy Hour terus tadi juga ada apalagi banyak ya kayak pembeda kopi butter dan lain sebagainya yang memang bisa ditujukan untuk lebih sustain dan juga mendatangkan pelanggan-pelanggan baru dan selain itu juga dari segi keuangan kita harus tadi ya memperluas networking gitu biar mempermudah juga kita untuk mendapatkan potensi-potensi investor dan juga pemodal untuk funding kita. Dan selain itu, pada akhirnya kuncinya adalah sabar ya Kak Sergio karena ternyata membuka bisnis coffee shop ini nggak sehari 2 hari tapi hitungannya tahun gitu. Jadi buat teman-teman yang baru mulai, buat para pemula jangan takut mencoba, jangan takut memulai karena memang prosesnya panjang dan kita nggak bisa lihat kanan kiri udah gede gitu ya tapi kok kita belum. Nah, itu kita harus kembali lagi ngelihat ke diri sendiri apa yang kurang evaluasi lagi untuk bisa sustain di kemudian hari. Nah, untuk Kak Sergio, aku terima kasih banyak sama teman-teman yang Terima ada di kasih. sini karena sudah menyempatkan waktu. Mungkin terakhir nih Kak, kita minta closing statement dari Kak Sergio. Pesan-pesan mungkin atau tips dan trik akhir nih tentang Oke. apa sih yang harus diterapkan nih dan hikmah dari yang sudah dijalani Kak Sergio. Silakan Kak. Jadi se yang sudah aku lakuin dan sudah aku amalkan juga yaitu eh apa ya supaya bisa sustain seperti ini juga kita juga harus bersedekah sih. Jadi tetap bersedekah ke sesama gitu. Itu sih caranya supaya bisnis kita sustain. Kita sedekah. Intinya itu sih. Jangan lupa sedekah. Itu juga bisa membantu membantu teman-teman kita ya. Dari bersedekah kan kita menyenangkan banyak orang gitu loh. Mungkin orang yang kita kasih itu mendoakan juga gitu. Itu sih mendoakan kita ya untuk usaha kita rame lagi gitu sih. Itu sih Mbak kalau dari aku dan jangan jangan cepat menyerah untuk di ekonomi seperti ini.
tetap support lokal, support sesama teman juga. Emang ini kita lagi melewati fase yang cukup berat sih di ekonomi yang sekarang ini. Jadi tetap tetap semangat aja buat teman-teman semua yang ngejalanin bisnis. Tetap sabar dan sehat selalu. Oke, itu dia tadi kuncinya adalah sedekah ternyata nih selain sabar. Jadi tadi ya dengan indeks ekonomi ya Kak, kita harus terus Iya, beradaptasi, terus adaptasi, benar berinovasi. adaptasi. Iya gitu. Jadi karena memang dunia terus berubah gitu ya Kak. Tapi yang pasti cuma satu tadi sabar dan juga silakan ternyata ada hikmah nih di balik sedekah teman-teman dan itu bisa di apa menjadi investasi kita juga ya. Jadi tadi kan Kak Sergio udah kasih banyak banget nih materi ya, sudah daging banget. Nah, tinggal kita horizontal dan vertikalnya gimana gitu. Oke, Kak Sergio, terima kasih banyak. Kami ucapkan sekali lagi sudah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu di Join Insight webinar kami dari Indonesia Borneo. Semoga ada kesempatan lagi untuk kerjasama bareng di Balikpapan Boleh, ya, Kak ya. siap. Ya, oke. Terima kasih banyak, Kak Sergio. Salam untuk tim di Kasih. sana. Sampai Wassalamualaikum. Boleh salam. Bye-bye menyesuaikan, Kak, semuanya. jika ada agenda lain. Terima kasih. Terima kasih, Kak Sergio. Terima kasih Kak Sergio. Makasih Kasih Mbak Pak Tasya. Taufik. Mari. Terima kasih Pak Taufik sampai panggil Kak. Pak Taufik kalau ada agenda selanjutnya boleh menyesuaikan. Nah, para sobis, teman-teman, sobat Indibis Borneo yang masih bergabung, setelah ini masih ada kuis ya di akhir. Atau apa ya namanya spin wheel nih buat teman-teman yang masih bergabung sampai akhir kita apresiasi nanti ada dua yang beruntung terpilih untuk mendapatkan hadiah giveaway saldo link aja dari Indibis Borneo. Dan sebelum itu aku juga pengen menginfokan bahwa di webinar kali ini kita pengen kasih feedback form nih ke teman-teman semua. Jadi silakan klik link yang diberikan sama kakak admin di chat Zoom untuk teman-teman buka dan isi gitu ya tentang apa aja sih yang didapetin dari webinar kali ini dan mungkin saran-saran terkait webinar kita selanjutnya. Nanti yang sudah mengisi berkesempatan juga untuk mendapatkan saldo link aja dari kita. Itu nanti juga yang tadi sudah bertanya jangan khawatir nanti kita akan pilih nih siapa yang akan menjadi penanya terbaik. Oke, kalau gitu sambil menunggu teman-teman untuk mengisi feedback formnya, boleh ditampilkan sama kakak panitia spin wheel kita nih. Jadi tadi yang sudah mengisi absen berkesempatan nih untuk memenangkan kuisnya hari ini. Kita lihat, kita pilih dua orang ya. Oke, kita putar nih yang pertama. 1, 2, 3. Ayo, kira-kira siapa nih? Selamat untuk Kak Elang Gunung Jati. Wah, selamat Kak. Mendapat hadiah saldo link aja dari Indus Borneo. Kita putar lagi yang kedua. Siapa nih yang berhak mendapatkan hadiahnya? Yang kedua, Kak Laili Reski. Selamat Kak Laili berhak mendapatkan saldo link aja dari kita Indus Borneo. Nah, buat teman-teman yang lain, jangan khawatir kalau belum berkesempatan untuk menang, karena di Indibus Borneo kita selalu mengadakan event-event seperti ini ya, yang bisa diikuti sama teman-teman semua. Dan selain itu juga kita selalu mengadakan giveaway yang bisa diikuti di tiap channel sosmed kami. Kita ada di IG, di TikTok, di LinkedIn, di Facebook, dan juga YouTube. Jadi langsung di-follow aja untuk gak ketinggalan berita-berita seputar giveaway, event, dan juga promo dari ini. Nah, gak kerasa sudah 2 jam lebih ya Mimin menemani teman-teman semua. Terima kasih banyak para sobis yang sudah bergabung. Ini sepertinya nggak cuma dari Kalimantan, tapi dari seluruh Indonesia ya. Tadi ada dari Surabaya, ternyata dan lain-lain. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi di Join Insight selanjutnya. Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Edwin semuanya.